Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu sehat dan bahagia. Salam Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sesi ini untuk merangkum materi-materi sebelumnya agar lebih singkat, sehingga nanti penjelasannya lebih lanjut bisa di-download dari QR yang disiapkan. Baik, karena tugas saya inilah membangun persepsi yang sama terhadap proses pembelajaran disebut collaborative learning bagi dosen-dosen yang mengajar Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Pancasila, maka saya mulai tadi dengan perspektif filsafat, yaitu perspektif filsafat ilmu, ada rasionalisme, ada empirisme, dan ada kritisisme. Dan kalau itu diterapkan ke dalam bidang pendidikan akan melahirkan aliran filsafat pendidikan yang namanya nativisme, naturalisme, dan konvergensi. Dan bila itu diterapkan dalam konsep belajar, ya lebih rendah lagi nih, konsep belajar adalah ada istilah belajar, ada istilah pengalaman belajar, dan ada istilah pembelajaran. Itu tiga hal yang berbeda. Dan kemudian kalau kita mau pakai, mau pilih yang mana nih Pak Zul, gitu ya, maka kita akan pilih adalah filsafat ilmu kritisisme, filsafat pendidikan konvergensi, dan konsep pembelajaran dan tempat belajarnya di kelas dan di luar kelas. Nah itu sebabnya maka kita dengan pendapat berbagai pandangan filsafat ilmu dan filsafat pendidikan itu kita dapat menentukan sikap bahwa kita akan eh, menggunakan yang namanya student center learning, yaitu mahasiswa menjadi pusat pembelajaran. Dan untuk itu, supaya mereka bisa belajar di luar kelas, maka kita menyiapkan apa yang disebut PBL, Problem Based Learning, yaitu tugas kelompok untuk melihat di masyarakat apa yang terjadi sesuai dengan isu-isu Pancasila dan isu-isu kewarganegaraan. Kemudian di bagian kedua PPT ini kita bicara konsep, jadi tataran filosofis, paradigma turun ke konsep. Apa? Konsep pembelajaran. Ada yang disebut student center learning dan ada yang disebut lecture learning center. Nah, dari kedua konsep ini saya mengambil pendapatnya Ki Hajar Dewantoro yang mengatakan tiga tahap pembelajaran. Apa? Pertama, ingarso sumtulodo. Artinya apa? Dosen itu di depan, ya sebagai contoh, ya membangun, ya membuat. Nah, pokoknya begitulah di depan. Kalau tadi saya sebut dalam penjelasan panjang lebar tadi adalah lokomotif, maka eh, ingarso sumtulodo itu adalah lokomotifnya di depan, sehingga dia menarik gerbong mahasiswa. Tapi kata Ki Hajar Dewantoro jangan berhenti di situ. Setelah Ingarso apa? Tutwuri Handayani di belakang, ya. Di belakang ini apa artinya? Memberi kebebasan mahasiswa untuk berpikir sendiri, untuk membangun self concept, untuk kreatif. Nah, baru kemudian yang ketiga apa? Ing Madio Mangunkarso. Di tengah itu membangun semangat. Nah, karena itu kita harus tafsirkan pendapat Ki Hajar Dewantoro dalam konteks lecture learning center dan SCL apa? Ingarso Sungtulodo itulah mengacu kepada lecture center learning, kemudian Tut Wuri Handayani itu mengacu kepada apa? Kepada student center learning, dan Ing Madio Mangunkarso itu adalah kerjasama antara dosen dengan mahasiswa dalam rangka menyelesaikan project based learning itu. Makanya dalam konsep Ki Hajar Dewantoro ini saya bisa mengerti mengapa kemudian dia bisa menjelaskan kapan harus di depan,
sebagai dosen, Ingarso Sungtol kapan harus di belakang, ya, mengikuti maunya mahasiswa sesuai dengan bakat mereka, dan bagaimana memadukan antara keduanya, yaitu lewat Win Madya Mangunkarso. Jadi pandangan Ki Hajar Dewantara ini bukan pandangan yang masa lalu nih, sekarang pun masih bisa dipakai, ya, relevan gitu dengan PBL dan kolaboratif collaborative learning, yaitu adalah Ingmadio Mangunkarso. Jadi antara dosen dan mahasiswa bisa saling belajar, maka disebut learning together antara dosen dan mahasiswa. Oke, yang terakhir itu adalah eh, kolaboratifnya. Nah, kolaboratif itu nggak mungkin lahir, nggak mungkin muncul kalau basic konsep student center learning-nya nggak ada. Karena tanpa student center learning tidak ada PBL. PBL memperkuat student center learning hingga mahasiswa diproyeksikan tidak hanya sebagai follower dosen, tapi adalah leader, pemimpin untuk dirinya sendiri. Sehingga nanti sebagai ilmuwan dia bisa mengembangkan ilmunya sendiri. Ya, nah karena itu eh, dapat dipahami mengapa kemudian kita bisa menjelaskan perbedaan antara lecture learning center dengan student dependent center, center learning, karena untuk kebutuhan mahasiswa, kita harus berpindah dari paradigma lama, yaitu lecture center learning, ke paradigma baru, student center learning. Terima kasih. Itu apa namanya rangkuman singkat, eh, namun kemudian untuk lebih memahami yang lain, silahkan dilihat apa QR. Terima kasih, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat dan bahagia, dan salam Pancasila.